balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya. Salam satu aspal. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Gue harap semuanya selalu sehat dan gimana masih gagu atau gimana sudah mulai membaik akunnya. Ya gue harap teman-teman selalu gacor ya. Oke, semangat teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman semua? Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang program yang memang baru akan launching nanti ya. Oke, gue nggak akan ngebahas program itu dulu. Jadi gue mau ngebahas tentang masalah driver ya, masalah driver dan masalah orderan sekarang ini gitu loh. Oke, menurut pandangan gue atau pengalaman gue yang memang gue alamin, pertama-tama yang teman-teman harus tahu, di masa pandemi ini memang jumlah orderan itu menurun. Jelas itu diberitahu oleh pihak Gojek ya. Kenapa gue bilang gue bisa tahu? Karena setiap gue telepon customer service, maka operator atau mesin telepon yang memang dari pihak Gojek memang mengalami kendala penurunan order ya. Itu yang pertama yang harus teman-teman tahu. Nah, jadi gue mau ngebahas tentang masalah orderan dan masalah situasi atau kendala driver itu di masa-masa pandemi ini. Yang pertama, gue mau bilang, intinya Gojek tidak seperti sebelum masa corona. Itu yang pertama teman-teman. Kenapa? Di masa sebelum COVID ini, mungkin gue sudah bilang di video sebelumnya bahwa lu mau dimanapun, lu mau duduk dimanapun, lu mau di goa sekalipun, gue bilang di Jakarta ya, lu di rumah, lu di luar, atau dimanapun, akun lu pasti akan bunyi gitu loh. Terbukti, itu terbukti. Nah, di masa pandemi seperti ini, teman-teman perlu tahu bahwa jumlah orderan itu tidak sebanyak sebelum masa pandemi. Itu menurut apa yang gue lihat dan gue rasain karena gue sebagai driver gitu loh. Nah, jadi intinya di sini kita nggak bisa terapin kebiasaan kita seperti dulu teman-teman, gitu loh. Kita nggak bisa terapin kehidupan kita atau pekerjaan kita sebagai driver ini seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa gue bilang? Gue kasih contoh. Mungkin sebelum pandemi ini gue selalu yang namanya milih-milih orderan. Gue selalu pengen argo kakap. Gue selalu pengen argo besar gitu loh. Yang dimana orderannya memang gak berhenti-berhenti. Apalagi itu hari Jumat. Itu pas di jam 11:30 atau pas di jam sholat Jumat ya. Teman-teman harus tahu. Itu sampai 400 orderan, sampai 500 orderan. Itu dari jam 11:30 sampai jam 1 aja. Itu masuk ke akun gua sebelum pandemi ya. Nah, di masa pandemi ini gue sudah mencoba dan gue sudah menerapkan bahwa itu nggak bunyi men, gila. Apapun itu nggak bunyi. Gue juga bingung gitu loh. Kenapa? Ya mungkin customer banyak yang menggunakan aplikasi lain. Mungkin juga keuangan mereka pada saat ini memang sedang menurun, atau mungkin mereka lagi sedang tidak berbelanja online. Mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang harus mereka penuhi daripada dia harus belanja online. Itu yang harus teman-teman tahu. Nah, semakin kesini memang yang sekarang gue alamin gitu loh. Ya akun gue sih udah sedikit agak membaik ya, karena memang gue kerja gila, itu nggak masuk akal banget. Dan memang gue rasa gue udah nggak wajar gitu kerjanya, memang benar-benar gila. Apa aja gue beri gitu loh ya, kecuali bubble ya, itu TV gue nggak berani, itu pasti gue nggak akan ambil gitu loh. Jadi gue terapin, gue akan tinggalin semua kebiasaan buruk gue di masa lalu itu, yang namanya ngelewatin milih-milih orderan. Itu nggak akan pernah lagi di masa yang sekarang ini gitu loh. Jadi apapun yang memang masuk gitu pasti gue hajar. Gue nggak peduli lu mau ke Bogor pun gue hajar gitu loh. Itu poinnya teman-teman.
Jadi memang nggak mudah untuk mencapai sukses itu, untuk mencapai gacor itu nggak gampang teman-teman. Artinya semua itu butuh perjuangan, butuh usaha gitu loh. Karena di sistem yang sekarang, yang menurut gua lihat atau menurut gua rasain, tingkat orderan ini semakin sedikit. Nah, istilah kata gua kasih contoh seperti ini. Orderan 10, driver itu 15. Gitu loh. Driver itu 15. Misalkan kita taruh driver ini 10 yang terbaik. Yang 5 ini pasti gugur, nggak mungkin bisa gitu loh. Karena yang 10 ini, driver yang 10 ini kinerjanya jauh lebih baik dari driver yang 5 ini. Itu yang pertama teman tahu, yang pertama teman harus tahu gitu loh. Jadi poinnya, lu harus tinggalin kebiasaan buruk lu di masa lalu, dan lu harus robah cara kerja lu yang memang seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, ya seperti orang kerja. Lu keluar jam 6 pagi, ya lu offline jam 5 sore. Gitu loh. Seperti itu teman-teman. Lu keluar jam 6, lu offline jam 5. Lu mau istirahat, ya lu offline. Gitu, offline. Itu aja sebenarnya. Mungkin beberapa orang komen di video gua banyak yang bilang, lu online aja terus bang, nggak tidur mati dong lu. Gue nggak bilang lu harus online 24 jam men, gila. Gue juga tahu gitu loh, mesin aja ada istirahatnya, apalagi manusia. Yang gue terapin di sistem gue atau cara kerja gue di sini, ya gue sistem orang kerja. Kalau sistem orang kerja jam berapa sih? Gitu. Jam 7 ya jam 5 atau mungkin jam 8. Gue nggak bilang lu harus online 24 jam gitu loh. Intinya sebenarnya seperti itu. Rubah pola pikir teman-teman, rubah pola pikir kita di masa pandemi seperti ini atau corona ini menjadi lebih gacor atau lebih rajin gitu loh. Menjadi lebih rajin, lebih tepatnya. Jadi lu nggak bisa lagi yang nongkrong di satu tempat berjam gitu. Ya udah. Jadi apa yang teman-teman rasain di Gagu sekarang, yaitu dampak dari ulah teman-teman sendiri gitu menurut gua. Dan gimana caranya biar pulih lagi, ya lu kerja keras. Gimana caranya? Itu menurut gua. Caranya ya seperti yang gua udah bilang di video-video sebelumnya. Teman-teman harus kerja keras lagi, teman-teman harus muter lagi, ya gak peduli intinya lu bensin teman-teman habis atau gak ada duit atau segala macam, ya itu usaha buat gua gitu loh. Nah, ketika udah gacor, teman-teman kan bisa ngerasain sendiri hasilnya gitu loh. Ya memang di pendapatan gue di masa pandemi ini memang gak segacor sebelum pandemi ya, sebelum corona ini ya. Sebelum corona gue bisa dapat 400, 500, bahkan 800 gue pernah. 800.000 gue pernah seharian dapat. Dan itu gue kerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 atau jam 9 malam. Itu gue dapat 800 sama bonus ya. Bonus waktu itu sekitar 180 sampai 200 ya waktu itu. Itu gue dapat 800. Gitu loh. Jadi intinya untuk mencapai sukses atau gacor, teman-teman harus tahu itu kerja keras gitu loh. Ya gue nggak usah harus kasih tahu lagi caranya seperti apa, mungkin teman-teman juga ada banyak yang tahu. Iya, gue pernah ngalamin yang namanya Gagu itu, gue pernah ngalamin, dan itu parah. Itu sampai 3 bulan, 4 bulan bahkan gue ngalamin 1-2 karena pada saat itu pola kerja gue nggak konsisten gitu loh. Pola kerja gue nggak konsisten gitu loh. Gue coba ini, gue coba itu, gue coba ini. Ternyata memang intinya konsisten. Seperti orang kerja, semakin lu baik kinerja lu, maka lu akan semakin diprioritaskan sama Gojek untuk mengambil orderan itu. Begitu teman-teman. Oke, gue mau ngebahas tentang program dari Gojek nih ya, yang memang katanya pengganti program berkat gitu. Kalau gue pribadi sih sebenarnya menilai ini sama aja gitu loh. Jadi selisih sih sebenarnya, lebih tentang kayak selisih, mungkin hasilnya lebih lumayan aja dan
tingkat poinnya lebih tinggi. Itu aja sih sebenarnya. Untuk program Jago ini gue bilang membantu, iya, gue bilang sedikit membantu, iya, tapi poinnya ini yang semakin tinggi gitu loh. Poinnya semakin tinggi. Apakah bisa gitu loh? Apakah bisa mencapai target yang diinginkan oleh Gojek gitu loh? Karena memang tingkat orderan yang memang jauh menurun ya, gitu loh, jauh menurun. Ya gue cuma bilang aja, ya buat gue pribadi sih sebenarnya sedikit membantu ya, tapi mensejahterakan belum ya, mensejahterakan belum gue bilang. Karena di program berkat pun aja, teruntuk yang memang masih gagu, banyak yang masih sengsara gitu loh. Ya beberapa temen gue juga ngalamin yang namanya nggak bunyi dari pagi segala macem. Ya karena mereka nggak konsisten sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya poinnya. Nah, apapun yang Gojek keluarkan di aplikasi terbaru atau program-program terbaru sekarang ini atau nanti yang mungkin memang akan launching di awal bulan ya, infonya yang gue dengar gitu, itu program Jago. Ya apa ya, itu buat gue pribadi sih gue biasa aja gitu loh. Karena memang sebelumnya gue tidak mencari program berkat, gue cari duit gitu loh, cari duit yang memang ya gue nggak mikirin yang namanya bonus lagi sekarang ini gitu loh. Apa aja gue hajar, gue udah nggak mikirin strategi gitu loh. Karena kalau gue mikirin strategi gitu loh, ya gue rusak lagi akun gue. Sekarang lu dapat orderan 80.000, lu ambil atau lu lewatin? Pasti lu ambil dong. Lu akan nyari argo kecil untuk nyari program Jago ini atau program bekat ini? Nggak mungkin men, nggak mungkin. Lu pasti beri. Ya gue sih cuma bilang ini siasat Gojek untuk menghilangkan bonus. Itu aja sih sebenarnya. Jadi intinya Gojek di sini membutuhkan driver fighter gitu loh. Driver yang tangguh, driver yang memang mau berjuang. Itu aja sih. Jadi teruntuk yang memang sorry gitu loh, lu males, ya wassalam. Buat gue pribadi sih ya wassalam gitu. Lu nggak akan dapat apa-apa dari Gojek. Ketika lu udah siap untuk fighter, ketika lu udah siap untuk bertarung menjadi driver Gojek, lu akan mendapatkan hal yang sebanding dengan apa yang lu dapatkan. Itu menurut gua. Jadi poinnya, apapun program dari Gojek, ya gua mendukung karena itu yang terbaik mungkin menurut Gojek, dan sedikit membantu iya gitu. Tapi untuk mensejahterakan gue bilang enggak. Kenapa? Karena memang jumlah orderan yang memang tidak membludak sebelum pandemi gitu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi poinnya gue menanggapi tentang program Jago ini yang memang lagi santer-santernya, apa ya, nggak terlalu membantu lah buat gue. Ya nggak bisa mensejahterakan juga gitu. Artinya jumlah poinnya juga nggak terlalu banyak. Maksudnya jumlah poin itu terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah orderan gitu loh. Jadi intinya di sini Gojek akan mencari driver yang petarung gitu loh, fighter gitu loh. Jadi kalau lu masih manja, masih lu terapin kehidupan yang kemarin, ya wassalam buat gue sih, gue bilang kayak gitu. Lu nggak akan dapat apa-apa. Yang ada lu cuma nongkrong, ngopi, ngerokok, sorry gitu loh sebelumnya. Gitu loh. Lu cuma nongkrong, ngopi, ya udah begitu dari pagi sampai sore. Kalaupun dikasih 1-2 gitu loh. Karena Gojek benar-benar serius mencari pejuang, mencari fighter, mencari petarung di sini. Gitu loh. Jadi saran gue buat teman-teman, ketika teman-teman udah siap untuk bertarung, teman-teman bertarunglah gitu loh. Teman-teman siap untuk berjuang, ya berjuang lah. Jadi kalau teman-teman masih terapin sistem-sistem yang kemarin-kemarin, ya wassalam menurut gue gak dapat apa-apa gitu. Jadi rubah pola pikir, pola kerja teman-teman, semakin aktif lagi, semakin giat lagi, ya mungkin dengan ngebulang dan segala macam cara. Mungkin teman-teman udah tahu lah gimana caranya gitu loh. Jadi terima kasih Gojek sudah mengeluarkan, kalau memang ini bener ada program Jago buat gua. Terima kasih juga yang sudah mau sedikit lebih baik
menambahkan penghasilan driver gitu loh. Oke, jadi lu harus di masa seperti ini, di sistem Gojek yang sekarang ini, lu harus siap berjuang, men. Lu harus siap bertarung melawan driver-driver yang memang jauh kinerjanya jauh lebih baik dari kita. Oke, ketika lu udah siap, lu siap online, maka gue bilang lu siap bertarung. Oke, salam satu aspal, tetap semangat, sampai jumpa lagi.